ngegiring aku naik ke gubuknya itu sambil bawa ayamnya tuh kayak udah dipotong lehernya gitu. Selamat pagi, malam, atau siang, sobat-sobat kurang turuna. Kali ini kita kok jadi ini banget ya, terlalu serius kita deh. Kita sekarang kita ketawa-ketawa dulu nggak apa-apa. Karena nanti akan menjadi apa ya? Sesuatu yang bikin jantung berdetak lebih kencang, tapi bukan cinta. Nah, di tengah kita ini ada salah satu teman kita yang berharga ya, tidak seperti kalian kurang berharga. Kalian berharga. Kalian sangat berharga untuk kami. Nggak penting juga, guys. Ini ada Mbak Tika. Mbak Tika nama lengkapnya siapa Mbak? Nama aku Tika Narmaili Sahak Asalnya dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. bukan Banjarnegara ya teman-teman ya. Beda jauh ya. Nah, Mbak Tika ini kan udah lumayan lama ya hidup di Jogja ya. Kira-kira bisa 7 tahun ya, lumayan lama. Berarti udah pindah-pindah kos-kosan, kontrakan berapa kali tuh? Sudah ada 4 kali kayaknya. Pindah kontrakan. Ini sih kemungkinan ada banyak cerita-ceritanya ini ya. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak, sebenarnya Mbak itu emang punya indra berhubungan emang bisa merasakan atau gimana sih sebenarnya Mbak? Enggak, aku tuh enggak punya indera, tapi kalau kadang aku merasa ya aku lihat kayak gitu, tapi kalau misalkan kalau dibilang orang indigo tuh enggak kayak gitu. Cuman nggak tahu, mungkin say hi aja sama aku gitu. Oh iya. Tapi awal Mbak mulai bisa merasakan itu kapan sih Mbak sebenarnya? Waktu kalau di Jogja, kalau menurut aku sih di Jogja ya. Soalnya kalau di rumah tuh kayak aku merasanya ya aku biasa aja, mungkin karena rumah bertahun-tahun kan, jadi kayak aku merasanya ya biasa aja gitu. Tapi pas udah aku di Jogja tuh kayak ya aku benar-benar ngerasain apa ya yang orang lain tuh kalau aku ngomong orang tuh nggak percaya gitu. Nalar lah ya. Mungkin ini Mbak Tika bisa menceritakan ke kita nih, kira-kira pengalaman pertama apa yang dialami di Jogja? Iya. Pengalaman pertama itu yang berhubungan dengan hal-hal ritual nalar. Kalau apa ya sebenarnya itu kan beruntun ya. Dari awal kayak aku dimimpiin, kalau awal-awal di Jogja sih aku tuh baru pertama kali kayak aku dimimpiin suruh pindah. Pindah ini kontrakan. Iya, pindah kos gitu. Karena kan aku pertama kali di Jogja itu ngekos bareng sama ibu kos. Karena Oh iya. Ibu kos. Tak kira bapak. iya tahu bapak sama ibu kan. Pas itu aku tinggal sama bapak. Nah itu kan mungkin karena ibuku juga takut kan aku sendirian di Jogja, jadi aku tuh ngekosnya sama bapak ibu gabung. Jadi bapak ibunya tuh punya kos tuh 2, yang satu bareng satu rumah, yang satunya tuh beda tapi ya dekat situ juga gitu, kayak hadap-hadapan gitu. Nah terus habis itu aku awal di situ ya aku biasa aja, kayak aku cuma ngerasa aku nggak pernah tidur ngerasa ketindihan kayak gitu kan di rumah. Di situ aku ngerasa ketindihan terus kalau tidur kayak gitu. Mas saya kan kalau misalkan menurut bahasa kedokteran kan, kalau apa tuh tidurnya ketindihan tuh katanya tuh kayak lumpuh sementara gitu loh. Nah itu. Tapi ya masa aku lumpuh terus setiap malam kayak gitu kan. Pertama ya. Penyakit itu. Pokoknya nggak tahu kenapa semenjak itu ya aku tuh nggak bisa tidur menghadap dinding.
kalau aku tidur menghadap dinding, pasti aku merasa kayak lumpuh gitu. 5 menit setelah aku tidur, pasti aku udah merasa gak nyaman, kayak merasa di belakang itu kayak ada yang lagi ngobrol kayak gitu. Kayak gitu. Terus aku kayak ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu ketindihannya dalam waktu lama nggak kira-kira yang dirasakan? Ya ada 10-15 menit. Terus bisa bergerak lagi kira-kira butuh ngapain aja? Didiminta atau harus doa-doa gitu? Usaha dan berdoa. Kayak aku berusaha narik kakiku, berusaha aku mengangkat tanganku kayak gitu. Pokoknya kalau aku merasa, pokoknya setiap kali aku ketindihan, aku merasa kayak ada yang deketin aku, kayak gitu. Jadi aku merasa pengen kedorong kayak gitu, biar aku tuh bisa bangun lagi. Tapi kenyataannya nggak bisa, kayak aku cuman berharap dengan doaku aja. Sampai aku capek, terus aku udahlah pasrah kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Kayak aku pasrah, tapi setelah aku merem 5 menit kemudian udah aku kebangun lagi. Kebangunnya pun kayak orang kaget gitu. Kayak bener-bener kayak aku habis nyentuh orang terus keringet kayak gitu. tapi ada nggak sih Mbak apa ya hal-hal yang apa ya menurut Mbak sendiri ya bisa dibilang aneh aja gitu. Aku nggak mungkin melakukan ini atau apalah gitu. Ada nggak Mbak? Ada waktu, ya itu waktu di kos yang pertama itu aku merasa paling aneh sih semenjak selama aku di Jogja. Jadi yang aku tiba-tiba udah di jalanan tengah malam mau subuh gitu lah. Di jalanan? Iya. Itu gimana ceritanya itu di jalanan itu? Jadi aku nggak tahu kenapa aku bisa di jalanan ya. Dan aku nggak tahu kenapa aku bisa pakai celana panjang, pakai baju panjang, pakai jaket kayak gitu. Padahal sebelumnya masih Ya cewek kan. mau tidur itu ya? Iya, cewek kan kalau mau tidur kan biasa kebanyakannya pada cari pakaian yang nyaman gitu kan. Nah itu aku pokoknya keluar, aku emang dulu belum berjilbab kan, jadi keluar tuh ya paling cuma pakai baju panjang, celana panjang kayak gitu. Pokoknya tuh aku keluar subuh ditegur sama mas-mas kayak dia tuh sepedaan gitu loh, pagi-pagi. Terus ditanyain, dia bilang gini, Mbak ini kan belum subuh, kok udah jalan pagi, bahaya loh Mbak, kayak gitu. Terus aku tuh melek padahal. Terus aku tuh kayak langsung kaget, oh iya ya ngapain aku di sini kayak gitu. Terus itu persis di depan itulah swalayan gitu kan. Terus aku lihat itu Indomaret pak, Indomaret tuh 24 jam kan dulu. Itu pokoknya tuh dia 24 jam, tapi kan kalau udah tengah malam tuh lampu depannya tuh dimatikan. Kayak gitu. Nah itu lampunya tuh masih mati. Terus tuh aku kayak bingung kan, kayak aku ngapain juga di sini kayak gitu. Bener kata masnya tadi kan. Terus aku kan itu depan Burjo juga kan, sama orang-orang Burjo tuh dibilangin, iya loh Mbak, kayak gitu loh, pulang gitu kayak gitu. Terus habis aku pulang. Itu jauh nggak Mbak dari kos-kosan atau jalannya udah lumayan agak jauh nih? Mana tuh jauh gak sih? Pokoknya aku tuh keluar gang gitu. Kalau jalan ya lumayan. Iya, pokoknya tuh adalah gak nyampe 10 lah kayak gitu. Terus aku keluar, tapi kan yang bikin aku bingung pas aku mau balik itu kan masuk gang kan. Gangnya tuh di portal, nggak aku tadi itu lewatnya gimana, lewat bawah, aku loncat ke atas kayak gitu. Dan itu kan gangnya itu persis di samping makam. Aku tuh jalan ya, kayak ngerasa kakiku tuh kayak ditarik. Kayak nggak tahu, mungkin karena aku juga campur sama rasa takut kan. Jadi kayak aku ngerasanya kayak aku lama banget jalannya, rasanya tuh kaki tuh kayak ditarik kayak gitu. Waktu pulang. Berarti ini ya kayak apa ya? Secara tidak sadar itu kayak dibawa gitu ya? Iya, tiba-tiba sadarnya karena ditegur orang tadi. Dan itu aku bersyukur sih, aku ditegur. Coba kalau aku nggak ada yang negur aku, ngediemin aku, nggak tahu aku sampai mana. Kok parah kritis. Ini juga sampai malam kritis bentar ya. Gitu. Kan pas aku pulang kan, Ya. bapak kos itu buka pintu dari dalam dan kuncinya tuh di slot gitu loh, di grendel. Bentar. Pintunya dibuka Bapak kos dari dalam. Iya, Berarti tadi Mbak Tika keluarnya gimana? nggak tahu aku keluar lewat mana.
dan anak kos itu kan keluarnya itu biasanya lewat garasi. Iya. Garasinya kan rolling door. Oh. Kalau misalnya aku buka rolling door juga pasti kan Iya, benar. apa dengar kan Iya. kayak gitu, dan pasti ada jejaknya juga, pasti aku bawa kunci juga. Itu nggak ada. Aku nggak ada bawa apa-apa, bawa duit aja enggak, bawa HP juga enggak. Aku jalan aja kayak gitu. Terus pulang tuh bapak kos nanyain kan, Mbak Tika dari mana? Nggak pulang kok tadi malam. Aku pulang pak, aku bilang kayak gitu. Terus aku juga nggak tahu mau jelasinnya kayak gimana, aku dari mana. Terus habis itu aku pulang, aku masuk kamar, terus aku nangis. Aku ketakutan sendiri kayak, oh bisa aku keluar sendiri kayak gitu. Masa aku ngelindur sih separah itu? Tapi kok kalau aku ngelindur, kok aku dikunci dari dalam gitu Iya, kan? iya. Oh man. Tapi apa ya, sebelum kejadian itu ada nggak sih firasat atau apa gitu yang oh mungkin ini bisa jadi ini penyebabnya gitu, firasat ini yang menyebabkan aku bisa tiba-tiba keluar atau gitu, ada nggak sih mas? Adanya yang pas aku dimimpiin suruh pindah itu. Oh, mimpi Jadi itu ya. ya aku kayak nyambungin sendiri sih, tapi ya aku nggak tahu juga kayak ya aku kan awalnya dimimpiin suruh pindah, terus aku nggak apa ya, kayak berusaha nggak peduli aja kayak gitu, paling cuma mimpi aku kecapean atau apa gitu kan. Tapi kan itu di mimpi itu aku berkali-kali kan Iya. disuruh pindah, dan orangnya itu doang, dan mimpinya tuh sama, selalu sama kayak gitu. Terus habis itu ada kejadian itu, akhirnya kan aku sambungin kan apa maksudnya dia emang bener-bener nyuruh aku pindah sampai aku dipindahin kayak Iya. gitu loh, kayak aku disuruh keluar kayak gitu kan. Aku pas itu aku mikirnya kayak gitu sih, tapi kan kalau aku lagi sadar, lagi aku mikirnya positif kayak nggak apa-apa, itu tadi tuh ngelindur aja kayak gitu kan. Tapi pas itu aku mimpi lagi, mimpinya tuh kayak di belakang rumahnya, belakang kosan aku itu kayak ada gubuk, terus aku merinding. Oh. Terus habis itu apa namanya, ada cewek rambutnya tuh panjang tapi apa, rambutnya tuh kayak udah kusut-kusut gitu loh. Terus dia tuh pakai baju tuh, bajunya tuh kayak cuman kayak tank top gitu loh, tapi putih kayak gitu. Terus nah ada satu lagi cewek itu tuh yang pakai tank top putih, rambutnya kusut itu, yang kayak mukanya udah gak jelas gitu tuh di atas. Terus habis itu maksudnya di gubuknya gitu. Nah terus ada lagi cewek yang ngegiring aku naik ke gubuknya itu sambil bawa ayamnya tuh kayak udah dipotong lehernya gitu. Terus digeret kayak gitu. Itu aku merinding. Itu aku bener-bener apa namanya, pas di mimpi itu tuh pas di dalam mimpi pun aku takutan pas waktu mimpi itu tuh kayak aku mau dibawa kemana sih, aku suruh ngapain kayak gitu kan, aku suruh ngeliatin apa di situ kayak gitu kan. Tapi habis itu mimpinya sampai situ doang, pas aku digiring ke gubuk itu gitu doang. Ini mimpi-mimpi yang suruh pergi juga sosok itu juga? Iya, yang ngegiring aku orangnya sama, tapi yang di atas gubuk itu aku nggak tahu siapa. Terus habis itu pokoknya mimpi terakhir kali aku di kos itu yang aku benar-benar gak kuat, yang aku mimpinya tuh kayak the real kehidupanku. Aku kan di situ tuh karena aku sering kayak gitu kan, sering ngerasa gak nyaman, akhirnya aku tuh setiap pulang dari kampus kalau ke maghriban aku selalu minta temen aku mandi, dan itu sama banget kayak di mimpi aku. Jadi itu temen aku kan namanya Naya, aku suka manggil Naya kalau mandi. Naya temenin mandi dong. Terus si Naya tuh jawab gini, kebiasaan, ayo, dia bilang kayak gitu. Dan si Naya itu narik jengkok tuh lah, jengkok gak sih? Nggak tahu apa. Kursi dingklik, kursi kecil. Oh ya, gitu. kecil. Nah, terus sama si Naya tuh kayak gitu juga, setiap hari, setiap nemenin aku mandi kayak gitu. Terus dia narik itu, terus aku tunggu sini ya, kamu cepetan mandinya. Iya, aku bilang kayak gitu. Itu ngelewatin kursi goyang. Terus habis itu aku tuh masuk kan, aku bilang naik maghrib, aku bilang kayak gitu kan. Terus si Nayanya bilang udah nggak apa-apa ya, cepetan biar sekalian maghriban, dia bilang kayak gitu. Terus ya udah aku mandi. Di mimpi aku pas aku masuk kamar mandi itu tuh udah gelap, di ventilasinya tuh kayak bolong gitu. Itu ada yang ngeliatin aku, matanya tuh nyala gitu. Warna? Aku lupa, pokoknya warnanya tuh kayak
kayak putih-putih hijauan gitu. Jadi ngeri anjir. Pokoknya ngeliatin aku bener-bener melotot, ngeliatin. Itu di mimpi, Mbak? Iya, di mimpi aku. Terus tapi dia itu cuma kelihatan tuh kayak mukanya doang, badannya tuh kayak kecil gitu loh, nggak tahu apa. Terus habis itu di mimpi aku tuh aku udah siap mandi kan, udah kayak udah lepas baju lah. Terus akhirnya aku narik anduk, terus aku bilang ke Naya, Nay, ayo keluar, aku bilang kayak gitu. Ayo pulang, aku bilang kayak gitu ke Naya. Terus Naya bilang, kenapa? Dia bilang kayak gitu. Enggak, pokoknya enggak apa. Aduh maaf keblibet kayak. Enggak, aku bilang pokoknya aku nggak bisa mandi di sini. Aku bilang kayak gitu, aku nggak bisa mandi sekarang kayak gitu. Terus habis itu si Naya itu langsung berdiri. Naya ini kan anaknya apa sih, gendut gitu loh. Jadi si Naya itu kan apa namanya, kalau misalnya aku lari dia pasti tunggulah, dia bilang kayak gitu kan. Terus habis itu dan di mimpi aku tuh aku kelamaan nunggu Naya kamar mandi. Di sininya tuh kayak wastafel gitu loh. Nah terus habis itu aku tuh nengok ke wastafel ada cewek rambutnya segini, pakai dress segini, lagi kayak cuci piring gitu. Kayak nggak tahu, pokoknya dia madep ke wastafel itu, madep dinding itu, dia diem dong. Terus di situ aku kayak langsung makin ketakutan. Aku bangun tidur aja tuh aku ngos-ngosan, kayak lari beneran. Terus habis itu aku bilang, ayo cepetan lari. Aku tuh kayak gitu. Terus Naya tuh kayak kebingungan gitu kan. Aku nggak mau, pokoknya aku bilang kayak gitu. Terus aku habis itu ya udah aku bangun, dan bangun tuh aku udah ngos-ngosan, keringetan, kayak aku langsung keinget kan. Biasanya tuh kalau aku mimpi pasti aku tuh lupa sama mimpiku. Dan itu tuh aku langsung inget kayak tadi tuh kayak aku habis ngalamin itu kayak gitu. Kuat banget mimpinya ya, sering kuat. Tapi ini Mbak, apa yang merasakan kejadian seperti itu, kejadian aneh-aneh itu Mbak doang apa teman Mbak juga merasakan gitu? Ada temanku, tapi dia nggak mau bilang. Jadi kan aku tuh cuma setahun kan, karena sebenarnya kalau ngikutin aku yang selalu ketakutan kan, itu harusnya aku udah lama. Tapi kan karena itu apa sih namanya, 1 tahun bayarnya kan per tahun kayak gitu, jadi mau nggak mau aku harus ngabisin itu. Dan aku juga waiting list di kos yang kos yang baru itu. Jadi aku harus nunggu yang lain. Jadi tuh aku diem doang, kayak karena aku sempat cerita ke bapak kos. Aku bilang gini, Pak, kenapa ya aku tuh merasa nggak nyaman kayak gitu kan. Terus apalagi pas waktu cucunya bapaknya nangis kejam jam 11 malam, dibawa ke dapur ngelewatin aku, nggak mau. Dia bilang, aku nggak mau ke situ, aku di kamar. Dan itu perbatasan antara kamarku dengan ruang tengah. Nah kan aku tuh kayak apa ya namanya, semakin berpikir negatif gitu loh. Kayak ada apa sih kayak emang gitu ada kan. aura apa ya, aneh gitu di area dapur Iya, itu emang udah something bad gitu loh. Iya, kok sampai anak kecil kan biasanya peka ya. Kalau anak kecil sampai kayak gitu kan. Terus kata bapak kos, nggak apa-apa Mbak, kamu ini apa-apa takut katanya kayak gitu kan. Terus aku bilang, ya gimana Pak, aku nggak takut. Aku bilang, orang bapak juga lampu tuh dimatikan dari jam 7 malam. Iya, jadi tuh kayak dia tuh mungkin hemat ya. Dia kan pensiunan juga gitu kan. Jadi tuh kayak jam 7 pokoknya kalau bapaknya udah pulang sholat isya, pulang dari masjid, udah tuh lampu depan dimatikan, lampu dapur dimatikan, semua dimatikan. Yang nyala tuh cuma di tengah pas bapaknya nonton TV itu doang. Bapak kos, jangan pelit-pelit sama listrik ya Pak. Bikin takut. Bapak kos ini. Itu sih seremnya. Terus itu kan setelah proses itu mbaknya pindah, tahu udah setahun pindah itu ada diikutin apa gimana mbak dari? Ya kalau kata orang sih aku diikutin ya. Tapi kan ngikutinnya itu bukan kayak gangguin aku, jadinya gangguin teman-teman aku. Ada temanku yang ngerasa ya yang sering sama aku. Tapi kan dia nggak mau ngomong karena aku tuh lagi di masa-masa takut-takutnya gitu kan, takut memperkeruh keadaan kayak gitu, takutnya aku malah pulang kayak gitu kan. Terus habis itu si Naya ya namanya, jadi tuh
si Naya itu anaknya sering tahajudan, sering pokoknya dia lulusan pesantren lah. Nah, ya emang keren. Ya cocok lah sama saya ya kan, saya kan juga Terus si Naya itu paling sebenarnya dia juga sering diganggu tapi dia diam. Ya itu terus si Naya itu yang katanya apa nutup pintu terus tiba-tiba ada yang cegluk di belakangnya terus ada suara mendesis kayak gitu. Kalian rasa dingin nggak sih? Perasaan Iya, itu iya, kita tutup ya. langsung. Tapi kok dingin. Ayo bang. masih panjang. Coba deh ya. Jadi dia habis apa wudhu gitu mbak, habis wudhu terus dia mau sholat terus tiba-tiba ada yang ngikutin gitu. Iya, dia tuh nutup pintu kan antara dapur Bapak Kos sama dapur kami itu kan beda. Jadi tuh dapur Bapak Kos dulu, depan kamar dulu, baru ke dapur kami. Nah itu pokoknya tuh dia mau masuk dia nutup pintu kan ada pintu ya. Di belakang dia tuh tiba-tiba cekluk kayak gitu, terus kayak ada suara gitu kayak ada mendesis kayak gitu. Dan dia paham, dia tahu kayak gitu kan. Terus akhirnya dia bilang aku takut mau lihat belakang. Dan katanya juga nggak boleh lihat belakang kan kalau ngerasa kayak gitu tuh. Terus akhirnya dia jalannya miring gitu. Dan itu tuh dia cerita pas aku udah pindah ke kos baru. Kata dia kalau aku ceritain kamu waktu itu kamu pasti nggak mau tidur di Mungkin kamar. nggak ini, nggak nyaman. Terus kalau yang di kos yang Baru. kos yang kedua itu temen aku yang digangguin bukan aku, tapi tuh seolah-olah tuh kayak aku terus yang bikin ulah. Pernah aku pulang dulu kan ada namanya PBL dari kampus lah gitu. PBL tuh kayak KKN gitu, tapi nggak nginep. Jadi apa namanya PBL tuh aku sering pulang rapat, pulang ngerjain tugas itu kan jam 1 jam 2. Pas itu jam 3 subuh katanya bener-bener mau azan subuh kata temen aku tuh sampai pada nggak berani keluar mau sholat mau wudhu. Terus habis itu katanya aku kan suka lari-lari di tangga, makanya aku sering dimarahin sama anak-anak katanya nggak boleh lari-lari di tangga. Yang lari-lari di tangga tuh cuman aku emang satu kosan. Aku tuh nggak bisa kalau di tangga tuh satu gitu capek gitu, jadi aku lari gitu kan. Dan kamarku tuh persis di depan tangga, naik tangga Kayak gitu ya. Tapi ya iya. kayak gitu. Langsung kamar kayak gitu. Nah terus katanya jam itu jadi tuh pas itu musim UTS apa UAS gitu. Kayak di tempatku kan banyak anak farmasi. Anak farmasi itu kebanyakan tuh pada nggak tidur kalau Iya. ujian, mereka belajar kan. Belajar. Jadi tuh iya. Tapi emang benar anak-anak farmasi di kos itu kayak gitu, mereka tuh Kita jarang juga sama. tidur. Nah jadi Ya jadi gimana? jadi habis itu katanya hari itu aku pulang jam 3 subuh lari-lari di tangga. Blok katanya kayak gitu. Terus stopnya tuh depan pintu kamarku. Tapi habis itu suaranya hilang. Enggak yang kamar di bawah aku. Kayak nggak ada aktivitas jalan lagi di atas kayak gitu kan. Terus habis itu besoknya aku dimarahin. Tika kalau naik tangga itu nggak usah lari, berisik dan bikin orang takut. Tapi padahal anak-anak di situ kan aku hitungannya baru kan kos di situ. Anak-anak yang di situ udah paham kayak gitu. Kayak maksudnya sebelum ada aku juga mereka tuh kadang juga digangguin, tapi nggak separah pas ada aku itu malah jadi kayak aku terus gitu loh yang bikin ulah gitu. Terus tuh aku bilang aku nggak ada kemana-mana, aku tidur dan jam 11. Tapi emang hari itu aku emang tidur jam 11, aku nggak ada kemana-mana. Terus habis itu kata temen aku enggak itu tuh kamu. Terus akhirnya aku sampai sumpah ya sampai demi Allah karena aku merasa bener-bener bukan aku. Orang satu kosan bilang satu kos tuh ada anak 18 deh kayaknya. Pokoknya semuanya tuh bilang aku. Terus habis itu aku bilang ya udah deh terserah. Aku bilang kayak gitu. Ya maaf kalau misalnya mungkin aku lupa, aku bilang kayak gitu. Terus habis itu teman yang lain tuh udah pada pergi. Terus teman aku bilang gini, kamu tahu nggak sih aku tuh sampai chatan
Tika sudah pulang atau belum. Terus kamar atas bilang katanya apa namanya nggak tahu Tika ada di kos apa enggak, tapi TV-nya nyala. Ya orang aku di kamar, aku tidur. Terus habis itu apa namanya anak-anak tuh kayak ya mikirnya selalu aku, nggak pernah mikirnya ke orang lain gitu. Dan anak-anak lagi pada makan pun manggil pakai suara aku, Mbak Esi kayak gitu, dan itu suara aku. Terus ditanyain kan sama temen aku, si Tika mana kayak gitu kan. Terus Tika makan di tempat ibu RT, jadi itu ibu RT nya tuh jualan ayam geprek gitu kan. Tika makan di tempat ibu RT. Lalu tadi yang manggil aku siapa? Nggak tahu kadang-kadang kayak gitu. Terus aku datang, terus aku dikeroyok sama anak-anak. Kamu tadi pulang apa enggak kayak gitu kan? Iya, interogasi. Enggak. Demi Allah Rasulullah, aku siap 7 pagi, aku bilang dan aku baru pulang. Tadi aku pulang aku makan, aku bilang kayak gitu. Ini aku baru pulang. Anak-anak, oh kayak gitu. Jadi si sosok itu emang sering menyerupai Mbak Tika ya, dari aktivitas dan lain sebagainya itu ya. Iya, bukan nyerupain sih, ikutin. Nah Mbak Tika ini kan pendatang, jadi dari luar kota, terus untuk kepentingan kuliah akhirnya harus hidup di Jogja. Ada satu mitos yang dipercaya oleh banyak orang, katanya nih kalau ada pendatang yang mendapatkan pengalaman seperti ya mendengar suara gamelan atau mendengar suara kuda delman dan sebagainya, itu akan apa ya, bisa menetap di Jogja. Kira-kira Mbak Tika pernah nggak mendapat pengalaman itu? Pernah 2 kali. Kalau sering, tapi itu maksudnya 2 macam. 2 macam. Yang suara kelapa muda itu sekali, itu aku sampai lari keluar. Oh Ya, nyari gitu. Aku bilang itu kalau betul jam berapa? malam kayak jam 9 jam 10-an gitu. Kayak orang-orang mau tidur. Oke, tuh kosku itu jam 7 malam itu udah sepi. Padahal ya, kos itu bukan jalur orang pulang di rumah. Bukan, itu sempit Bukan. banget gangnya. Nggak mungkin di jalan itu nggak bisa dilewati. Dan terus aku tuh lari kan, karena aku merasa nyaring banget, tok kayak gitu kan. Dan aku tuh kan awal-awal ke Jogja itu aku emang suka penasaran banget sama kuda, sama delman, tapi di Banjarmasin nggak ada kan. Jadi aku tuh udik lah kalau lihat kayak gitu. Jadi aku suka lari keluar, kok nggak ada kayak gitu. Tapi kan kalau misal dinalar lagi kan sama aku, ya nggak mungkin nanti orang jalan sepetak gitu. Kayak gitu kan. Dan tak kasih tahu ya, delman dokar yang ada di Jogja itu kebanyakan itu orang Bantul. Jadi pulangnya itu dari area Malioboro, mereka ngambil jalan ke Jalan Parangtritis langsung ke Bantul. Kalau enggak itu lewat Jalan Parangtritis juga Jogja Tronik itu, terus ngambil ke timur, nanti ke Jalan Pramuka, terus ke Jalan Imogiri Timur. Kalau Imogiri Barat cuma jalur itu yang dipakai. Selain itu nggak ada. Dan aneh banget kalau sampai di areanya Mbak Tika itu ada suara nah, Iya ya. nggak mungkin ada itu. Iya, Nggak ini mungkin udah ada. sadar. Nah, terus yang kedua itu dengar apa? Suara drum band ekstrim. Drum band. Malah sering. Iya sering. Sering. Jadi tuh pas awal-awal sih aku kayak ngerasa mungkin kayak aku ngerasanya kayak beneran ada drum band kayak gitu. Terus tapi kan aku ngerasanya kayak siang kayak gitu, awalnya tuh siang, lama-lama tuh kayak semakin malam tuh aku kayak denger terus pas itu tuh. Tapi tuh nggak yang berturut-turut dari sore sampai malam tuh enggak, tapi kayak sebentar aku dengar kayak gitu. Dan itu aku sampai nanya ke ibu kos, aku bilang gini, Bu, di sini ada sekolahan di mana? Terus kata ibunya, sekolahan jauh Mbak di sana. Kok aku dengar suara drum band ya? Masa jam segini ada yang drum band? Aku bilang kayak gitu kan. Pokoknya jam 10-an lah kayak gitu. Terus kata ibu kos, oh alah Mbak Tika nih mau jadi orang Jogja nih, katanya kayak gitu. Gak apa-apa, gak usah dicari kalau kayak gitu tuh. Dia bilang, dia kayak gitu doang, gak tahu mungkin biar aku gak takut kayak gitu. Ya itu sih mitos yang banyak dialami oleh pendatang ya itu. Termasuk saya juga. Mungkin teman-teman
Teman-teman nih yang punya pengalaman boleh cerita juga ke kita, mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Iya. Tapi Mbak kan ya tadi udah pindah 4 kali kontrakan, pasti kan selama di Jogja ini 7 tahun ya. 7 tahun itu udah main kemana aja. Itu katanya Mbak tuh kalau datang ke tempat baru itu pasti dilihatin atau gimana Mbak? Bisa diceritain nggak? Iya, ya mungkin salam ya. Iya. Kayak gitu. Gak tahu sih. Datang di kemana, tinggal ini enak gitu ya. Ini kalau Dan aku tuh kayak mungkin dari kejadian yang pas awal tuh kan, kejadian awal tuh kan aku memang ngerasa nggak assalamualaikum pas gitu ya. Biasa aja karena aku ngerasa itu rumah bapak kos ya, aku masuk ke ruanganku yang akan aku pakai kayak gitu kan. Aku nggak ada permisi sama sekali kayak gitu. Jadi semenjak kejadian itu sebenarnya aku sering kayak aku kalau kemana-mana aku selalu salam dulu, assalamualaikum, dan dalam hatiku aku selalu ngajak ngomong kayak aku cuman main doang di sini kayak gitu, aku mau belajar nih di sini kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali aku baru pindah pasti aku ngerasa kayak ada yang mantau dan face to face pernah. Iya apa ya? Ya kayak nggak tahu kayak di sinetron gitu mungkin. Kalau kalian ngebayanginnya, tapi aku kalau ngebayangin itu mah buruk sekali. Gitu sih, cuman kayak pernah waktu itu emang baru pindah, ada namanya rumah penyimpanan sebutnya itu. Terus pas waktu malam itu aku nggak tahu kenapa aku tuh lagi sakit, mungkin karena aku lagi sakit juga, lalu lagi di rumah ya. Dan itu di rumahnya itu, depan rumahnya itu pohon pisang berjer banyak banget. Enggak ya, pohon pisang itu identik dengan apa ya? Dan satu lagi di belakang rumahnya tuh bambu tinggi banget kayak gitu. Terus habis itu tapi kan kayak ya biasa aja kayak gitu, awalnya kan kesana juga siang gitu kan, jadi kayak biasa aja. Pas sudah malam itu pokoknya itu nggak hari itu juga, udah beberapa hari di situ lah kayak gitu. Terus aku lagi tiduran, terus ada permen subus lagi berdiri di depan temen aku, dan temen aku nggak lihat, dan aku teriak-teriak, itu loh subus kayak gitu. Dia benar-benar berhadapan dengan itu, tapi dia nggak lihat gitu. Nggak lihat, dia nonton TV duduk aja nonton. Itu di dalam Depannya persis. Iya, di dalam rumah ya itu ya. di dalam. Makanya aku tiduran itu tuh nggak apa ya, dan pas itu mungkin mereka nggak percaya kayak gitu kan. Tapi kan apa ya, aku juga susah juga ngejelasinnya kalau misalkan orang yang tidak peka, dan orang yang aku juga termasuk bukan yang nggak peka, tapi aku setiap kali di tempat baru pasti aku ngerasa kayak gitu. Kalau orang yang benar-benar nggak percaya kayak gitu kan pasti kayak ngarang kayak gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu kan, kayak nggak Ada orang nyapu. Iya, orang nyapu. tante kali. Jam segini biasanya gitu. Enggak Ya. Lanjutin dong. Nah, jadi di sebelah ini ada guest house gitu lah, bisa disewakan. Sepi sekarang karena pandemi kan. Cuman aneh aja nih, tadi kita sama-sama mendengar ada orang nyapu. Cuman masalahnya ini sekitar jam 9-10an sih, konyol aja kan, jam segini. Iya. Kita lanjut aja ya. Terus sampai mana tadi? Karena aku lupa. Mochi. Subus. Aku bilang kan itu ada mochi kayak gitu. Akhirnya percaya karena aku udah nangis, aku udah ketakutan. Akhirnya ditutuplah semuanya jendelanya. Terus habis itu kita tidur, dan itu hilang sendiri. Tapi yang kalau apa ya? Ya kalau
setiap kali aku kayak gitu ya melihat kayak gitu ya disertain bau juga, tapi kan waktu itu aku nggak tahu juga kalau itu tuh baunya itu. Bau-bau nggak enak gitu ya. Iya. Itu anjir. Kayak bau nanah gitu. Oke. Sepertinya sudah tidak kondusif ya. Ini mungkin kita harus berhenti dulu di sini ya, karena ya lebih baiklah kita mencegah ya. Daripada nanti kita kurang enak badan atau gimana. Kita istirahat dulu. Ini cerita Mbak Tika itu sebenarnya masih banyak banget pengen kita gali. Mungkin besok kita jadwalin ulang biar bisa lebih proper lagi, karena di sini juga tempatnya lumayan berisik. Mohon maaf ya audionya ya. Kita cukupkan sampai sekarang aja. Makasih Mbak Tika. Semoga ada kesempatan buat kita lanjutin lagi. Oke. Ya. Teman-teman jangan lupa buat tonton terus video dari kita Kurang Corona. Dadah.